kita periksa secara detail, kemudian kita lihat, oh ini buku, tapi kita lihat periksa, ternyata diselipkan di covernya sabu. Kalau body strapping itu sabu, kemudian kalau di sepatu itu ada dua, ada yang sabu, ada yang ketamin. Tapi bagaimanapun juga 90% narkoba yang kami tangkap itu adalah sabu. Ya. Apa udah bawa wakas? Ini sih kalau wakas hanya wakas. Jumat 13 Maret 2015, di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas mencurigai sebuah paket yang dikirim dari Malaysia. Kasusnya ini sebenarnya kasus yang biasa karena dikirim melalui PJT. Di PJT itu kita punya alat deteksi pemindai yang sangat efektif. Jadi biasanya barang itu datang selalu kita pindai 100%. Yang kasus yang ini, barangnya datang, itu teman-teman alert, dilihat di profilnya mirip dengan yang selama ini muncul. Petugas kemudian membongkar paket yang ditujukan ke sebuah alamat di daerah Lampung. Paket tersebut ternyata berisi sebuah buku cerita bergambar untuk anak-anak. Jadi kita periksa secara detail, kemudian kita lihat, oh ini buku, tapi kita lihat periksa, ternyata diselipkan di covernya sabu. Kita timbang ya sekitar hampir 200, sekitar 192 gram. Upaya penyelundupan narkotika dengan disembunyikan di buku adalah modus yang kerap digunakan sindikat untuk menyelundupkan narkotika jenis sabu ke Indonesia. Kalau modus ditaruh di buku atau majalah sebenarnya termasuk modus yang sering terjadi dan termasuk lama ya. Tahun 2013 pernah terjadi, 2014 beberapa kali, dan 2015 ini sudah 3 kali kita temukan modus seperti ini. Beberapa kali kita temukan kasus seperti ini. Ada yang menggunakan buku, ada yang menggunakan novel, ada yang menggunakan majalah. Kalau sekarang 3 kasus terakhir yang kita temukan itu adalah buku anak-anak. Khusus untuk yang ditaruh di dalam buku gambar atau buku anak-anak, ini dalam jangka waktu 2 bulan ini sudah 2 kali. Jumat 3 April 2015, sebuah paket dikirim kembali masuk ke gudang perusahaan jasa titipan Bandara Soekarno-Hatta. Atas dasar hasil pemeriksaan alat pemindai dan kecurigaan petugas, paket kemudian dibongkar. Paket yang ditujukan ke alamat di Jakarta Selatan ini ternyata berisi 3 buah buku anak-anak. Sudah 2-3 kali kasus seperti ini, teman-teman langsung alert, periksa, ternyata betul ada. Dan jumlahnya lebih banyak daripada yang sebulan yang lalu kita tangkap. Kalau sebulan yang lalu itu tidak sampai 200 gram, yang ini jumlahnya sekitar 444 gram, hampir 450 gram.
Ketika kita tahu bahwa di dalam buku ini ada sabu ya, disimpan atau dibungkus dengan aluminium foil, itu kita langsung menghubungi teman-teman dari BNN. Nah, ini kita lapor bahwa ini kita menemukan narkotika dan kita ingin kembangkan dengan teman-teman BNN. Teman-teman BNN dengan sigap mengambil kasus ini. Dari pengembangan kasus, 2 orang laki-laki warga negara Indonesia ditetapkan sebagai tersangka. Di Bandara Soekarno-Hatta, sebuah pesawat baru saja tiba dari Belanda. Dan di terminal kedatangan internasional, seorang petugas bea cukai terlihat sedang memeriksa barang bawaan seorang penumpang. Barang bagasi penumpang kita X-ray, dari X-ray kedapatan membawa tampilan seperti spare part. Petugas P2 menginstruksikan seperti biasa kepada saya pemeriksa untuk periksa lebih lanjut di meja tumbang. Terus saya jelaskan, Bapak silakan membayar pajak ke ruang hanggar bea cukai kita yang di belakang. Diantar oleh pemeriksa dari meja tumbang ke sini. Kemudian saya tanya kepada beliau membawa barang apa. Dia menyatakan bahwa dia membawa sejumlah barang untuk keperluan perusahaannya. Kemudian saya cek, yaitu ternyata dia membawa barang berupa kabel dan kontrol board. Dalam rangka perhitungan bea masuk dan PDRI pajak dalam rangka impor lainnya, kita mengambil dari invoice atau dari data-data base kami. Kebetulan tadi untuk yang penumpang dari Belanda tadi, dia membawa invoice, sehingga itu mempermudah buat kami untuk memperhitungkan pajak-pajaknya.
Nah, itu ya. Mungkin guys perbaikan. Dia membayar dengan kartu kredit. Untuk di Bea Cukai sendiri, untuk mempermudah pelayanan, pembayaran bisa dilakukan dengan tunai atau ATM debit atau kartu kredit. Setelah kita lakukan perhitungan dan muncul angka besaran pajaknya, yang bersangkutan menerimanya, Mas. Sementara itu, 2 orang penumpang yang baru tiba dari Jepang terlihat membawa banyak barang bawaan dalam bentuk kardus besar. Dibantu seorang jasa kurir, penumpang ini diminta untuk melakukan kewajibannya untuk membayar bea masuk. Setelah diperiksa oleh pemeriksa di meja tumbang, kemudian dibawa ke sini untuk mengurus dokumen kepabeanan. Setelah saya tanya, barang itu buat apa? Yang bersangkutan menjelaskan bahwa barang itu dipakai untuk kerjasama dengan salah satu perguruan di Jakarta. Lebih lanjut saya tanyakan lagi, barang itu ternyata akan dibawa kembali ke negara asalnya, yaitu Jepang. Untuk peraturan itu kita sebut sebagai ketentuan barang impor sementara. Sehingga untuk yang bersangkutan harus menaruh sejumlah jaminan sebesar bea masuk dan PDRI. Dan kebetulan yang bersangkutan juga sudah mengetahui aturan kepabeanan yang ada di Indonesia. Kalau kita udah siapkan dari kantor. Oke, itu. Seminggu sebelumnya sudah ada informasi. Apakah udah mau wakas? Ya sih kalau wakas akan ya wakas. Untuk aturan impor sementara sendiri adalah bahwa seseorang jika membawa barang untuk dipakai sementara di Indonesia, kemudian akan dibawa kembali ke negara asalnya, dia harus menaruh sejumlah jaminan sebesar bea masuk dan pungutan dalam harga impor lainnya. Setelah dia menaruh jaminan, pada saat barang itu dibawa kembali ke negara asal, dia harus dibawa dulu ke sini, ditunjukkan kepada kami. Setelah kita tunjukkan, nah, jaminan yang telah dititipkan kepada kami itu kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Masih di Terminal Kedatangan Internasional 2D, seorang petugas mendapati penumpang yang membawa barang bawaan menyalahi aturan. Seperti biasa, melalui kawasan Bea Cukai, kita scan dulu barangnya. Itu diperiksa oleh petugas P2. Nah, dari hasil monitor kedapatan bungkusan seperti rokok. Setelah di-scan, petugas P2 menginstruksikan kepada pemeriksa Pabea untuk diperiksa lebih lanjut. Saya arahkan penumpang tersebut ke arah meja tumbang kita. Setelah diperiksa, memang benar kedapatan rokok, tetapi mereka melebihi batas yang ditetapkan.
Dito ba yung Ready? You travel along here? Yes. Satu orang penumpang maksimum hanya diperbolehkan membawa rokok itu 200 batang. Dalam artian satu penumpang itu maksimum boleh bawa 1 slot. Excuse me. What do you mean? This one for me. For you? This one. Okay, wait a minute. You can take one box. For you, okay, one box. Okay, this is cannot against the law and custom regulation. With this point, you look this point. 200 cigarette. Means on the bed is means one box. Okay, no problem. This one kilo size. No problem for custom. Okay, catch. This is your friend? Your friend? Wait a minute, no? And this is not allowed. This is the submission. Mereka awalnya keberatan kenapa rokoknya nggak boleh lebih dari 1. Dan saya jelaskan aturan tersebut udah jelaskan di belakang custom declaration yang mereka tulis berdasarkan PMK 188/2010. Dan untuk kelebihannya kita musnahkan di depan penumpang. Walaupun mereka keberatan rokok tersebut dimusnahkan. Dengan alasan dari Dubai mereka diperbolehkan membawa rokok masuk ke Indonesia 2 slot. Padahal kenyataannya hanya boleh 1. Mereka tidak terima, mereka keberatan. Katanya dengan alasan rokok itu dipakai untuk pribadi. Padahal di aturan custom Indonesia udah jelas di custom declaration bahwa dibatasin rokok penumpang itu maksimum 200 batang 1 slot. Tidak boleh lebih dari itu. Dari 90 kasus upaya penyelundupan narkotika melalui Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2014 lalu, 90% diantaranya adalah narkotika jenis methampetamin alias sabu. Selain disembunyikan di dalam koper maupun ditelan dalam bentuk kapsul, sabu juga dibawa kurir dengan modus body strapping. Istilah bea cukai itu body strapping, ya. Jadi barangnya ini dilekatkan di badan. Orang yang membawa barang di badannya langsung itu biasanya bisa dideteksi oleh petugas yang jeli. Ketika mereka jalan, turun dari pesawat, menunggu imigrasi, kemudian menunggu barang, dan ketika lewat di pintu bea cukai, di situ bea cukai itu melakukan ini, assessment. Nah, jadi tolong bagi pengguna bandara, kadang-kadang perlu menunggu ya, perlu antri itu ya, perlu antri ketika ngambil barang atau ketika lewat di tempat bea cukai. Body strapping ini adalah modus yang biasa dilakukan dan kita tahun 2013-2014 banyak sekali kasusnya.
kalau body strapping itu sabu, kemudian kalau di sepatu itu ada dua, ada yang sabu, ada yang ketamin. Tapi bagaimanapun juga 90% narkoba yang kami tangkap itu adalah sabu. Kasus yang tahun 2015 ini, body strapping yang dilakukan, itu 100% semua kasusnya itu adalah sabu. Karena ketika kita lakukan pemeriksaan badan, ternyata dia membawa, kemudian kita lepaskan, kemudian kita cek dengan alat deteksi, itu adalah sabu.